Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai case method dengan kasus perubahan nilai GDP negara Tanzania setiap tahunnya. Nah, sebelum kami memaparkan materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari kelompok A. Yang pertama ada Ivone, lalu ada Syafira Adelia, ada Naomi Kezia, ada Bunga Kezia, ada Majestin Ferenita, ada Abednego, ada Caroline Samosir, ada Elizabeth Nurpriti, ada Nindya Fitri Khairani, dan ada saya Mirahani Sihaan. Untuk tidak membuang waktu lebih lama lagi, marilah kita masuk ke pemaparan yang pertama. Kepada Nindya Fitri dipersilakan. Baik, berikut adalah scatter plot dari data DPD Tanzania berdasarkan tabel GDP negara Tanzania dari website World Development Indicators tahun 1970 sampai dengan tahun 1993. Model matematika yang cocok untuk tabel di atas adalah model kuadratik. Dengan scatter plot dari data tersebut, di mana scatter plotnya yang kami gunakan menggunakan Excel seperti yang ada di layar. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Anindya. Saya akan menjawab terkait domain dan range dari data kelompok kami, di mana pada kolom tahun atau T itu menunjukkan domain, dan pada kolom negara Tanzania itu menunjukkan range. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya, dipersilakan kepada pemateri selanjutnya. Slide selanjutnya. Untuk mengetahui model matematika yang menyatakan hubungan antara tahun atau T dan GDP atau G dapat digunakan dengan website Wolfram Alpha dengan metode kuadratik seperti pada gambar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Carol. Dipersilakan kepada Carol. Terima kasih moderator. Dari grafik yang kita dapat dari Wolfram Alpha, kita mendapatkan fungsi persamaan seperti yang tertera pada layar, yaitu min 0,0787879 X kuadrat ditambah 2,08537 X dikurang 2,09035. Kami sekelompok menyepakati untuk membulatkan dua angka tersebut menjadi min 0,08 X kuadrat ditambah 2,09 X dikurang 2,09. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Naomi Kezia. Kepada Naomi Kezia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya untuk selisih nilai GDP pada T yang ke-25. Selisih nilai GDP pada T yang ke-25, kelompok kami mencari menggunakan pembulatan ke bawah dengan model matematika min 0,07 X kuadrat ditambah 2,08 X dikurang 2,09 menghasilkan hasil yaitu 6,16. Sedangkan menggunakan pembulatan ke atas dengan model matematika min 0,08 X kuadrat ditambah 2,09 X dikurang 2,09 menghasilkan nilai T yaitu 0,16. Sedangkan GDP asli negara Tanzania pada tahun 1994 yaitu 6,55. Sehingga kelompok kami memutuskan untuk menggunakan persamaan pertama yaitu pembulatan ke bawah karena memperoleh hasil yang lebih mendekati dengan data asli. Sehingga selisih GDP asli negara Tanzania pada tahun 1994 dengan model matematika yang kami temukan yaitu 6,55 dikurang 6,16 sehingga hasilnya 0,39. Selanjutnya saya serahkan
Akan kembali kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Ivoni Dwi Gloria Lasa. Pada Ivoni dipersilakan. Baik, di sini kita akan menghitung perkiraan nilai GDP saat T sama dengan 21. Jadi di soal kita diminta untuk menggunakan konsep limit. Nah, di sini saya juga menggunakan dua persamaan, yaitu persamaan asli sebelum pembulatan, dan kemudian yang kedua nanti persamaan setelah pembulatan. Nah, yang bagian A di sini saya menggunakan persamaan limit T mendekati 21 dari min 0,0787879 T kuadrat ditambah 2,08537 T dikurang 2,09035. Nah, sebenarnya kan untuk mengerjakan limit itu terdapat tiga cara, yaitu substitusi, kemudian mengalihkan akar sekawan, dan juga pemfaktoran. Namun untuk kasus ini kita cukup mensubstitusikan T sama dengan 21 ke dalam persamaan. Sehingga dari persamaan yang pertama ini kita memperoleh hasil GDP saat T sama dengan 21 adalah 6,96. Next. Kemudian selanjutnya ini adalah persamaan setelah pembulatan, yaitu limit T mendekati 21 dari min 0,08 T kuadrat ditambah 2,09 T dikurang 2,09. Di sini kita juga tinggal mensubstitusikan, sehingga hasil akhir GDP saat T sama dengan 21 adalah 6,52. Setelah mempertimbangkan dengan nilai GDP asli pada tahun tersebut, yaitu sebesar 6,2, maka yang lebih tepat untuk digunakan adalah persamaan setelah pembulatan, yaitu min 0,08 T kuadrat ditambah 2,09 T dikurang 2,09 dengan selisih yaitu sebesar 0,32. Sekian dan terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan Justin. Kepada Mbak Justin dipersilakan. Baik, terima kasih Amira selaku moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tentang soal nomor 7, yakni kita mengidentifikasi turunan dari fungsi persamaan yang sudah ada. Untuk mengidentifikasi turunan fungsi, kita bisa menggunakan konsep limit sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Bu Maulida sebelumnya. Kita menggunakan rumus limit H menuju 0, FT tambah H dikurang FT per H. Setelah dioperasikan, jadi nanti dapatlah hasilnya min 0,16 T ditambah 2,09. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Elizabeth. Kepada Elizabeth dipersilakan. Selanjutnya, setelah diperoleh nilai turunan dari fungsinya, yaitu f aksen T sama dengan min 0,16 T tambah 2,09, maka kita akan menginput nilai T sama dengan 6. F aksen 6 sama dengan min 0,16 dikali 6 tambah 2,09, sehingga diperoleh hasil 1,12. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya, berdasarkan scatter plot yang telah dibuat dari data tersebut, GDP mengalami peningkatan pada interval itu yang pertama semua nilai dari tahun 1970 hingga tahun 1983. Kemudian juga mengalami peningkatan pada semua nilai dari tahun lebih besar dari 1984 hingga 1985. Dan semua nilai dari tahun lebih besar dari 1990 hingga 1991. Kemudian GDP mengalami penurunan pada interval semua nilai dari tahun lebih besar dari 1983 1984 dan juga mengalami penurunan di semua nilai dari tahun 1986 hingga tahun 1990. Juga semua nilai dari tahun 1992 hingga 1993. GDP mengalami peningkatan itu paling signifikan pada tahun 1985 dan juga mengalami penurunan paling signifikan pada tahun 1986. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Abed. Dipersilakan kepada Abed. Oke, selanjutnya itu masuk ke nomor berikutnya, yaitu menggunakan konsep turunan. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi yang Anda peroleh pada nomor 4. Nah, fungsi yang diperoleh dari nomor 4 yaitu adalah FT sama dengan min 0,07 T kuadrat ditambah 2,08 T kuadrat dikurang 2,09. Langkah pertama yaitu tentukan turunan pertama yaitu F aksen T sama dengan D per DT.
dikurang min 0,07 T kuadrat ditambah 2,08 T dikurang 2,09. Nah, diperoleh dengan turunan pertamanya yaitu F aksen T sama dengan min 0,14 T ditambah 2,08. Nah, selanjutnya langkah yang kedua yaitu mencari titik stasioner dengan misal F aksen T sama dengan 0. Yaitu 0 sama dengan min 0,14 T ditambah 2,08. Selanjutnya diperoleh T sama dengan 2,08 per 0,14 yaitu sama dengan 14,857 sehingga nilai dari T atau X-nya itu 14,857. Titik stasioner itu terjadi pada 14,857 karena F 2 aksen T sama dengan min 0,14 lebih kecil daripada 0, maka fungsi memiliki nilai max di T sama dengan 14,857. Selanjutnya itu min 0,07 dikali 14,587 kuadrat ditambah 2,08 dikali 14,587 dikurang 2,09 diperoleh hasil 13,36. Next. Baik, selanjutnya kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi persamaan dengan menggunakan rumus ABC. Perlu diingat bahwa rumus ABC ini hanya berlaku untuk fungsi kuadrat. Kita perhatikan kembali diperoleh fungsi yaitu ft sama dengan min 0,07 T kuadrat ditambah 2,08 T dikurang 2,09. Nah, dari persamaan kuadrat ini, kita dapat memperoleh nilai A, nilai B, dan nilai C seperti yang tertera pada layar. Karena A kecil dari 0 atau A sama dengan min 0,07, maka grafik parabola ini terbuka ke bawah dan fungsi persamaan hanya memiliki nilai maksimum dan tidak memiliki nilai minimum. Nah, sekarang kita akan mencari nilai T di puncak parabola, atau dengan kata lain kita mencari suatu titik stasioner di mana titiknya itu diam dan tidak naik atau turun lagi. Caranya yaitu dengan menggunakan rumus T sama dengan min B per 2A. Nah, di persamaan kita peroleh B sama dengan 2,08 dan A yaitu min 0,07. Setelah disubstitusikan ke dalam rumus, diperoleh T sama dengan 14,857. Nah, diperoleh titik stasioner sama dengan 14,57. Sekarang kita akan mensubstitusikan T ini ke dalam persamaan awal, yaitu min 0,07 dikali 14,587 kuadrat ditambah 2,08 dikali 14,587 dikurang 2,09 dan hasil akhirnya adalah 13,36. Jadi dari sini diperoleh titik maksimumnya yaitu 14,857 sebagai X dan juga Y-nya adalah 13,36. Baik, sekian pemaparan mengenai case metode matematika dasar dari kelompok A. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.